Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Livia Putri dengan NIM 2012231035 dari Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan membahas materi ujian akhir semester untuk mata kuliah Big Data dengan topik analisis sentimen dengan Big Data. Yuk kita mulai. Dalam era digital seperti sekarang, jutaan opini dan emosi manusia terekam melalui media sosial, review produk, komentar berita, dan forum online. Data tersebut disebut sebagai unstruktur data, dan disinilah Big Data berperan. Big Data memungkinkan kita untuk mengolah, menyimpan, dan menganalisis jutaan data tidak terstruktur secara real time. Salah satu penerapannya adalah dalam analisis sentimen, yaitu proses untuk memahami bagaimana perasaan atau opini seseorang terhadap sesuatu, apakah itu positif, negatif, atau netral. Pengertian dan jenis-jenis analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau emosi seseorang terhadap suatu topik, produk, layanan, atau peristiwa. Biasanya dilakukan dengan bantuan Natural Language Processing atau NLP, yaitu bagian dari kecerdasan buatan yang membuat komputer bisa memahami bahasa manusia. Jenis-jenis analisis sentimen diantaranya: pertama, sentimen biner, yaitu mengklasifikasikan opini sebagai positif atau negatif. Contoh dari sentimen positif yaitu pelayanan hotel ini luar biasa. Sedangkan contoh dari sentimen negatif yaitu aplikasi ini sering error dan bikin kesal. Kelebihannya yaitu cepat dan sederhana, cocok untuk data yang to the point. Kekurangannya yaitu tidak mengenali opini netral atau ambigu. Yang kedua yaitu sentimen multikategori, yaitu menambahkan kategori netral di antara positif dan negatif. Contoh yang pertama adalah produknya oke sih, tapi pengirimannya agak lama. Yang kedua yaitu pelayanannya ramah, tetapi makanannya biasa saja. Kelebihannya yaitu menangkap lebih banyak nuansa emosi. Yang kekurangannya diantaranya kadang sulit menentukan opini pasif atau sarkasme. Yang ketiga yaitu aspek based sentiment analysis atau disebut juga dengan ABSA, yaitu menganalisis sentimen berdasarkan aspek tertentu dari suatu hal. Contohnya yaitu kamera HP-nya bagus, tetapi baterainya cepat panas. Kamera yaitu sentimen positif, baterai sentimen negatif. Kelebihannya yaitu detail dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan produk. Kekurangannya itu model dan prosesnya lebih kompleks. Yang keempat yaitu emotion based sentiment analysis, yaitu mendeteksi emosi spesifik seperti marah, senang, takut, sedih, dan lainnya. Contohnya seperti emosi kecewa. Aku sangat kecewa dengan pelayanan customer service-nya. Yang kedua yaitu emosi senang. Senangnya bisa ikut konser ini. Kelebihannya yaitu cocok untuk mendeteksi mood pengguna. Kekurangannya yaitu perlu dataset yang kompleks dan model yang kuat. Tujuan analisis sentimen dalam Big Data. Beberapa tujuan utama dari analisis sentimen antara lain: yang pertama, memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, atau tokoh publik. Yang kedua yaitu mendeteksi krisis lebih awal seperti masalah viral di media sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan strategi bisnis dengan feedback langsung dari pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan opini publik dalam bidang politik, ekonomi, hingga kebijakan. Peran NLP dalam analisis sentimen. Agar bisa memahami bahasa manusia, komputer menggunakan teknologi bernama Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin memproses, menganalisis, dan memahami bahasa alami yang digunakan manusia. Proses dasar NLP dalam analisis sentimen diantaranya tokenization, yaitu memecah kalimat menjadi unit-unit kata yang lebih kecil disebut token. Yang kedua yaitu stop word
removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memberi makna signifikan seperti dan, itu, dan yang. Stemming dan lemniscation, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar atau akar katanya. Contohnya berlari menjadi lari. Yang keempat yaitu part of speech staging, yaitu menentukan kelas kata dari setiap token, misalnya kata benda, kata kerja, dan lainnya. Yang kelima yaitu sentiment scoring, yaitu memberikan skor positif, negatif, atau netral berdasarkan kata atau frasa yang muncul. Contoh, kalimat produk ini sangat bagus. Setelah ditokenisasi dan dinilai skornya, kata bagus akan mendapat nilai positif, sehingga keseluruhan kalimat diklasifikasikan sebagai positif. NLP juga digunakan dalam menyusun dataset untuk pelatihan model, membuat kamus sentimen, hingga evaluasi hasil analisis. Tanpa NLP, proses ini tidak akan bisa dilakukan secara otomatis dalam skala besar. Studi kasus analisis sentimen media sosial. Mari kita lihat sebuah studi kasus menganalisis sentimen masyarakat terhadap vaksin COVID-19 berdasarkan data Twitter. Langkah-langkah yang pertama yaitu pengumpulan data menggunakan Twitter API, di mana kita mengambil tweet berdasarkan hashtag atau kata kunci tertentu seperti tagar vaksin. Yang kedua yaitu pembersihan data atau data cleaning, yaitu menghapus spam, tautan, tagar yang tidak relevan, simbol dan karakter yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pre-processing dengan NLP, yaitu melakukan tokenization, stop word removal, dan stemming. Yang keempat yaitu analisis sentimen menggunakan metode seperti knife-based, SVM, atau logistic regression untuk menentukan apakah tweet tersebut positif, negatif, atau netral. Yang kelima yaitu visualisasi data, Picard untuk distribusi sentimen, word cloud untuk melihat kata-kata yang sering muncul, serta grafik waktu untuk memantau tren opini dari waktu ke waktu. Contoh hasil, 60% tweet bersentimen positif. Mayoritas mengapresiasi upaya pemerintah. 25% negatif, terutama mengkritik distribusi dan efek samping. 15 netral, berisi informasi atau retweet berita. Data ini dapat menjadi landasan pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Tools dan teknologi yang digunakan ada beberapa tools populer dalam analisis sentimen. Di antaranya, pertama adalah Python, yaitu bahasa pemrograman utama yang fleksibel dan banyak library NLP. Yang kedua yaitu TextBlob, yaitu library Python yang mudah digunakan untuk analisis sentimen dan pengolahan teks. Yang ketiga yaitu Natural Language Toolkit, adalah library Python untuk riset NLP, banyak digunakan dalam akademik. Yang keempat yaitu Scikit-learn untuk penerapan algoritma machine learning seperti SVM, Dissociation Tree, dan lainnya. Yang kelima yaitu Apache Hadoop dan Spark untuk mengelola dan memproses big data dalam skala besar secara paralel. Dan yang terakhir yaitu Power BI untuk membuat visualisasi interaktif dari hasil analisis sentimen. Tantangan analisis sentimen. Beberapa tantangan yang sering ditemui dalam analisis sentimen antara lain: 1. Bahasanya ambigu dan sarkasme, sulit dikenal komputer. Kalimat seperti, wah hebat banget pelayanannya, telat 2 jam, bisa terdengar positif padahal sebenarnya negatif. Yang kedua yaitu bahasanya campuran, misalnya penggunaan campuran bahasa Indonesia dan Inggris, contohnya pelayanannya good banget deh. Yang ketiga yaitu penggunaan slang atau singkatan yang tidak ditemukan dalam kamus standar. Yang keempat yaitu volume dan kecepatan data sangat tinggi, terutama dari media sosial. Yang kelima yaitu noise atau gangguan data seperti typo, spam, dan bot.
Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada data pelatihan. Jika dataset tidak representatif, hasil klasifikasinya juga biasa. Solusinya antara lain: 1. Meningkatkan kualitas dataset. Yang kedua, memperkaya kamus sentimen. Dan yang ketiga adalah menggunakan model berbasis deep learning yang lebih kontekstual seperti BERT. Di masa depan, analisis sentimen akan semakin kuat dan presisi. Dengan bantuan AI dan deep learning, sistem akan 1. Lebih akurat dan memahami konteks dan makna tersirat dalam teks. Yang kedua, mampu membaca sentimen dari suara, ekspresi wajah, hingga video. Yang ketiga yaitu memprediksi perubahan opini publik secara real time. Yang keempat, diterapkan dalam chatbot, sistem rekomendasi, hingga pengawasan keamanan cyber. Model seperti BERT dari Google dan GPT dari OpenAI telah membawa NLP ke level yang jauh lebih tinggi dan membuka peluang baru dalam memahami emosi manusia secara lebih kompleks. Integrasi analisis sentimen dalam dunia industri. Analisis sentimen kini menjadi bagian penting dalam banyak sektor industri. Misalnya, 1. E-commerce, menilai kepuasan pelanggan dari review produk dan feedback. Yang kedua, perbankan dan fintech, yaitu mendeteksi ketidakpuasan pelanggan dari feedback aplikasi atau sosial media. Yang ketiga yaitu customer service. Chatbot yang menggunakan NLP dapat merespon secara otomatis berdasarkan emosi pelanggan. Yang keempat yaitu pemerintahan, menganalisis opini publik terhadap kebijakan melalui media sosial. Dengan integrasi ini, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis data real time. Perbandingan model analisis sentimen. Dalam analisis sentimen, beberapa model machine learning yang sering digunakan adalah Naive-Bayes, yaitu cepat, cocok untuk teks pendek tapi kurang akurat dalam konteks kompleks. Yang kedua, Logistic Regression, baik untuk klasifikasi biner, namun tidak bisa menangkap makna mendalam dari teks. Yang ketiga yaitu SVM, akurat, cocok untuk high dimensional data. Yang ketiga yaitu LSTM dan BERT, deep learning, menangkap konteks kalimat, bisa mengenali nuansa makna dan emosi. Model deep learning seperti BERT sekarang banyak digunakan karena bisa memahami konteks kalimat lebih dalam daripada model klasik. Proses pengembangan sistem analisis sentimen. Untuk membangun sistem analisis sentimen secara lengkap, terdapat beberapa tahap utama yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu perencanaan dan tujuan, yaitu untuk menentukan apa yang ingin dianalisis, apakah review produk, opini politik, atau lainnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan API, scraping, atau data internal. Yang ketiga yaitu pembersihan dan processing, yaitu untuk membersihkan data, melakukan stemming, dan menormalisasi teks. Yang keempat yaitu pelatihan model, yaitu dengan menggunakan dataset yang sudah diberi label untuk melatih model klasifikasi sentimen. Yang kelima yaitu evaluasi dan validasi, yaitu untuk mengukur akuransi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai performa model. Yang keenam yaitu implementasi, yaitu dengan menyusun sistem agar bisa digunakan dalam aplikasi nyata. Yang terakhir yaitu monitoring, yaitu mengevaluasi platform seperti memperbarui model jika diperlukan. Analisis sentimen multibahasa dan multibudaya. Salah satu tantangan besar dalam dunia nyata adalah analisis sentimen dalam berbagai bahasa dan budaya. Misalnya, bahasa Indonesia memiliki banyak bentuk ekspresi informal seperti gila, keren banget. Bahasa Arab, Jepang, dan Mandarin memiliki struktur dan gaya yang sangat berbeda. Untuk itu dibutuhkan model multibahasa seperti MBERT, dataset lokal dengan label sentimen sesuai konteks budaya,
tokenization khusus misalnya untuk huruf kanji atau abjad non-Latin. Dengan pendekatan ini, kita bisa lebih akurat menangkap emosi pengguna dari berbagai latar belakang. Penggabungan analisis sentimen dengan visual dan audio. Kedepan, analisis sentimen tidak hanya dari teks tetapi juga dari suara dan ekspresi wajah. Sistem bisa menganalisis intonasi suara, apakah sedang, marah, atau senang. Dengan komputer vision, kamera bisa menganalisis ekspresi wajah seperti senyum atau kecewa. Gabungan ini disebut multimodal sentiment analysis. Contohnya, dalam customer service berbasis video call, sistem bisa mendeteksi emosi pelanggan dan memberikan respon yang sesuai secara real time. Analisis sentimen dalam pemilu dan opini publik. Salah satu penggunaan paling strategis dari analisis sentimen adalah dalam pemantauan opini publik, terutama saat pemilu. Big data dari media sosial seperti Twitter, Facebook, dan TikTok bisa menjadi indikator penggerakan opini masyarakat terhadap kandidat atau isu politik. Misalnya, dari jutaan tweet selama masa kampanye, sistem bisa mengukur siapa kandidat yang paling banyak dibicarakan. Kedua, apakah sentimennya lebih dominan positif atau negatif? Yang ketiga, isu apa yang paling sensitif atau memicu emosi masyarakat? Selain itu, analisis sentimen bisa memetakan opini berdasarkan lokasi geografis, sehingga bisa menunjukkan peta kekuatan calon di berbagai daerah secara real time. Teknologi ini telah digunakan dalam berbagai pemilu seperti Pilpres, AS, Brexit, hingga pemilu Indonesia. Namun penting juga diperhatikan, data sentimen tidak bisa dijadikan prediksi mutlak karena bisa dipengaruhi oleh hoax, buzzer, atau echo chamber. Tetap saja, analisis sentimen menjadi alat bantu penting dalam membaca arah secara suara publik dan bisa membantu tim kampanye, media, serta lembaga survei merespon kondisi secara cepat dan cerdas. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan kali ini. Yang pertama, analisis sentimen merupakan bagian penting dalam pemanfaatan big data untuk memahami opini, emosi, dan persepsi publik terhadap berbagai isu, produk, maupun layanan. Yang kedua yaitu teknologi Natural Language Processing atau NLP memungkinkan mesin memahami bahasa manusia, bahkan yang kompleks, informal, hingga emosional. Yang ketiga yaitu kita mengenal berbagai jenis analisis sentimen, mulai dari klasifikasi biner hingga aspek dan emosi yang masing-masing memiliki keunggulan dan tantangannya sendiri. Yang keempat yaitu dalam praktik nyata, analisis sentimen sudah digunakan luas di dunia industri seperti e-commerce, layanan publik, politik, hingga sistem otomatis seperti chatbot dan rekomendasi produk. Yang kelima yaitu tantangan seperti sarkasme, bahasa campuran, serta nuansa budaya semakin mendorong inovasi seperti model multibahasa dan analisis multimodal yang melibatkan teks, suara, dan ekspresi wajah. Yang keenam yaitu dengan dukungan big data, AI, dan NLP, analisis sentimen tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga strategi penting untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan empatik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di masa depan kemampuan memahami sentimen manusia lewat data akan menjadi kunci dari interaksi digital yang lebih manusiawi. Sekian video pembahasan saya tentang analisis sentimen dengan big data. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah
menambah pemahaman kita semua tentang peran Big Data dalam menggali opini masyarakat. Saya, Cinta Livia Putri, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses untuk kita semua. Dadah!